Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 11 TKJ? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita masih dalam pandemi virus corona, sehingga kita belum bisa melaksanakan pembelajaran praktek secara tatap muka. Maka untuk semester ini, untuk pembelajaran praktek akan kita lakukan dengan metode video pembelajaran secara daring seperti ini. Nah, untuk pelajaran saya di kelas 11, materinya adalah, mapelnya adalah administrasi sistem jaringan, di mana untuk pembelajaran yang pertama adalah tentang sistem operasi jaringan. Itu masih ada kaitannya dulu dengan pelajaran yang ada di kelas 10, yaitu tentang sistem operasi. Nah, kalau di kelas 10 dulu kita praktekkan adalah sistem operasi Windows. Nah, di kelas 11 ini kita akan menggunakan sistem operasi Linux. Yang mana yang akan saya demokan habis ini adalah sistem operasi Debian. Nah, Debian yang kita gunakan adalah Debian yang versi CLI atau Command Line Interface, di mana sudah pernah saya jelaskan dulu di kelas 10 adalah CLI adalah merupakan sistem operasi yang berbasis teks. Artinya nanti dalam penggunaannya tidak ada grafisnya, semua serba menggunakan teks atau tulisan. Nah, bagaimana prakteknya? Silahkan disimak dari saya. Oke, langsung saja kita mulai untuk prakteknya. Praktek hari ini adalah tentang instalasi sistem operasi jaringan, di mana yang akan kita gunakan adalah sistem operasi Debian. Nah, langkah pertama adalah kita akan menggunakan sistem virtualisasi, maka dari itu kita gunakan software Oracle VirtualBox seperti di kelas 10 dulu. Ini kita buka dulu VirtualBox-nya. Nah, tampilan VirtualBox seperti ini. Nah, kita buat baru karena kita akan menginstal dari awal. Ini klik baru. Nah, kita kasih nama misalkan Debian. Untuk versinya di sini saya menggunakan ISO yang 32 bit, maka pilih yang Debian 32 bit. Untuk tipenya Linux. Ya, diperhatikan tipenya Linux versi Debian 32 bit. Kita lanjut. Nah, untuk RAM di sini karena di sini saya menggunakan RAM yang komputernya adalah RAM-nya 16 GB, maka di sini saya alokasikan RAM untuk Debian sekitar 4 GB. Nah, nanti untuk pengaturan RAM di sini nanti mengikuti kemampuan dari komputer masing-masing. Kalau misalkan RAM-nya 4 GB ya silakan dikasih 1 GB saja. Ini kita lanjut. Nah, ini buat harddisknya, klik buat. Terus ini pilih yang paling atas, lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini adalah harddisknya. Kalau tadi adalah RAM-nya, ini harddisknya. Di sini default-nya adalah 8 GB. Tidak usah kita ubah, nggak masalah. Pakai aja ini 8 GB ya. Terus kita klik buat. Nah, sebelum kita jalankan untuk mulai menginstal, kita atur terlebih dahulu dalam pengaturan. Kita klik pengaturan. Nah, kita panggil CD ISO Debian-nya. Nah, di mana kita manggilnya? Kita klik bagian penyimpanan. Di sini ada gambar DVD kosong ya. Kita klik. Terus kita lihat yang bagian kanan ada gambar DVD lagi. Kita klik. Pilih sebuah berkas. Nah, ini kita cari di mana ISO Debian-nya berada. Kita cari. Di sini saya simpan di data E. Terus Debian. Nah, ini. Kita gunakan Debian 605 yang DVD 1 untuk misal. Kita klik. Nih, kita open. Kalau sudah, maka akan muncul di sini Debian ISO sudah terdeteksi. Maka kita klik OK. Oke, setelah kita tadi panggil CD-nya di pengaturan, maka langkah selanjutnya adalah kita akan memulai untuk instalasi. Maka silakan diklik mulai. Kita klik mulai. Nah, di sini akan muncul tampilan awal untuk memulai instalasi sistem operasi Debian. Di mana di sini ada dua pilihan, yaitu install dan graphical install. Ini nanti hanya perbedaannya yang terletak pada tampilannya saja. Kalau graphical nanti tampilannya ada sedikit
variasi grafiknya, sedangkan untuk yang install ini hanya sekedar tambahnya ya, sudah sederhana, tapi dari segi fitur nanti sama saja, tidak ada perbedaan. Maka kita pilih yang lebih ringan saja untuk yang paling atas, yaitu yang klik install. Kita enter. Nah, untuk pilihan yang pertama di sini adalah tentang bahasa ya. Untuk bahasa di sini banyak sekali bahasa di seluruh dunia. Bahasa Indonesia sebenarnya ada, tapi menurut saya bahasanya itu aneh bagi saya. Maka dari itu saya di sini kita pilih yang bahasa Inggris saja. Kita klik enter untuk bahasa Inggris. Nah, terus di sini ada select your location, artinya adalah tentang zona waktu atau time zone. Nah, kita pilih other terlebih dahulu untuk mencari Indonesia. Kita klik other, enter. Nah, kita cari di benua Asia. Ini Asia, kita enter. Nah, ini ada Indonesia ya di sini ya. Kita pilih Indonesia. Enter lagi. Terus di sini ada untuk setting keyboard. Di sini adalah keyboard tipe US, maka kita pilih yang United States ya. American English ya. Nah, ini sedang proses menginstal. Kita tunggu beberapa saat. Nah, untuk yang pertama, di sini kita suruh untuk memasukkan hostname ya. Untuk nama, untuk komputer virtual kita, sini kita kasih nama Debian juga tidak masalah, atau mau diganti misalkan nama kalian juga boleh. Di sini saya contohkan kita kasih nama hostname-nya Debian. Kita continue, enter. Nah, untuk domain, ini adalah nanti ya hubungannya dengan website, web server yang ada di server ini. Karena kita belum akan untuk men-setting web server, maka untuk domain sementara kita kosongin dulu. Langsung kita continue saja. Nah, terus yang berikutnya kita disuruh masukkan root password. Nah, untuk di Debian itu ada dua macam user yang nanti akan kita gunakan di sini. User yang pertama adalah user root, di mana user root ini adalah user yang nanti bisa mengakomodir semua isi dari Debian. Artinya dia adalah user yang punya hak akses paling tinggi. Maka di sini wajib diberikan password. Untuk password ini terserah kalian. Tapi untuk memudahkan aja pilih password yang kira-kira mudah diingat dan tidak lupa ya, karena jangan sampai lupa untuk root password ini. Saya contohkan, saya kasih password 1, 2, 3, 4, 5. Untuk root passwordnya, kita continue. Nah, disuruh masukkan 2 kali untuk verifikasi. Kita masukkan kembali, 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Nah, terus yang berikutnya adalah kita disuruh masukkan full name atau nama lengkap dari kita selaku user. Ini juga diisi bebas, nama kalian lengkap juga boleh. Ini di sini saya contohkan, saya kasih nama Debian saja. Debian. Terus kita continue. Nah, ini adalah username user yang kedua. Kalau tadi usernya adalah root yang terbuat secara otomatis oleh sistem, dan ini adalah user yang kita buat secara manual. Nah, perbedaannya adalah dari segi hak akses ini untuk user yang ini tentu lebih terbatas hak aksesnya, tidak seperti root yang bisa mengakses semua isi dari Linux ini. Nah, di sini kita kasih nama bebas juga. Ini saya samakan aja tadi ya, username, nama lengkap, saya kasih nama Debian. Ini kita kasih Debian, continue. Nah, password, ini adalah password yang untuk user yang Debian, bukan user yang root tadi. Cuman untuk memudahkan, biar tidak lupa, kita kasih password yang sama saja, 1, 2, 3, 4, 5. Kita continue. Kita verifikasi kembali password user Debian barusan, 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Nah, karena tadi kita memilih zona waktu Indonesia, maka di sini ada kota yang ada di Indonesia, yaitu Jakarta untuk WIB, terus Pontianak dan Makassar untuk WITA, dan Jayapura untuk WIT. Karena kita berada di waktu Indonesia bagian Barat, maka kita pilih time zone Jakarta.
Nah, pilih Jakarta, enter. Kita tunggu untuk loading. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat partisi hard disk. Di sini ada dua pilihan, ada pilihan guide dan pilihan manual. Untuk guide ini adalah nanti akan dibuatkan oleh sistem secara otomatis ya. Artinya ini lebih mudah, kalau manual nanti kita buat sendiri-sendiri. Karena untuk Debian ini nanti ada dua macam partisi minimal yang harus kita buat. Nah, ini kita pilih guide dulu yang otomatis saja. Nah, di sini ketika kita pilih get, maka sudah otomatis terbuat ada dua partisi, yaitu partisi untuk sistem. Di sini formatnya adalah berupa extended 3 atau extended 4. Kalau di Windows itu sudah kita kenal ada yang namanya FAT32 dan NTFS ya. Terus ada satu lagi partisi yang harus ada di Linux, yaitu partisi swap. Kalau di Windows ini tidak ada ya, tapi di Linux ini harus kita buat. Adalah partisi swap ini adalah untuk mendukung kinerja dari RAM. Nah, di sini ketika saya buat dengan cara otomatis tadi hadisnya kita kasih 8 GB, kita dapat 8,6. Di sini 8,2 GB kita alokasikan untuk sistem dan 400 MB kita alokasikan untuk swap. Nah, kalau sudah jadi dua partisi seperti ini, maka kita klik finish. Nah, upgrade change to disk artinya apakah kita akan menginstal pada partisi ini? Ya, kita tentu pilih yes. Kalau kita pilih no, ya nggak jadi install. Kita pilih yes. Maka kita menunggu untuk proses selanjutnya. Ini sedang proses instalasi. Seperti yang kalian lihat untuk tampilannya, karena ini berupa sistem operasi CLI, maka cukup sederhana untuk tampilannya. Kita tunggu, hampir selesai. Nah, di sini ada pilihan scan another CD or DVD. Jadi untuk Debian ini ada beberapa DVD ya, ada DVD 1, DVD 2, DVD 3, DVD 4 dan sebagainya. Di mana DVD 2 dan seterusnya itu adalah isinya adalah berupa repository, yaitu aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di Debian. Karena kita belum menyiapkan untuk DVD selain DVD 1, ini cukup kita pilih no saja, artinya kita tidak akan menyiapkan DVD yang lain dulu untuk menginstal aplikasi-aplikasinya. Maka untuk scan another CD or DVD, karena kita hanya menggunakan DVD 1 saja, maka di sini kita pilih no. Nah, untuk mendownload aplikasi atau menginstal aplikasi pada Debian, selain bisa menggunakan CD, kita juga bisa menggunakan repository yang ada di internet. Karena kita akan menginstal nanti belakangan, untuk use network mirror, ini juga butuh koneksi internet yang bagus, maka kita juga pilih no. Karena kita tidak akan menginstal aplikasi-aplikasinya dari online. Kita install nanti belakangan yang kita butuhkan saja. Maka untuk scan another DVD tadi kita pilih no. Untuk use network mirror kita pilih no lagi. Maka untuk proses lanjut kita continue ini, continue. Kita tunggu langkah berikutnya. Nah, ini sudah muncul untuk participate in the package usage survey. Ini kita disuruh mengikuti survei di http://popcorn.debian.org. Nah, untuk mengikuti survei ini juga membutuhkan koneksi internet. Dan ini juga sepertinya tidak terlalu penting untuk proses instalasi ini. Maka untuk partisipasi survei ini juga kita no saja. Kita pilih no. Nah, ini kita sudah hampir
di penghujung instalasi ya. Di sini ada tanda bintang pada Graphical Desktop Environment. Jadi untuk Linux Debian ini itu ada dua versi, ada yang versi GUI atau yang versi grafis, ada juga yang versi CLI yaitu yang versi teks. Karena yang akan kita praktekkan di kelas 11 ini adalah menggunakan yang versi teks, maka untuk Graphical Desktop Environment ini jangan lupa dihilangkan tanda bintangnya. Nah, bagaimana cara menghilangkan tanda bintangnya? Cukup kita tekan spasi pada keyboard seperti ini, maka tanda bintang akan hilang. Artinya ketika tanda bintang sudah hilang, maka nanti sistem operasi yang akan muncul adalah yang sistem operasi CLI. Namun kalau kalian lupa untuk menghilangkan tanda bintang, maka nanti jadinya adalah yang versi GUI. Terus di sini ada aplikasi web server, print server, DNS server, file server, mail server, dan sebagainya. Karena ini akan kita install belakangan, maka tidak perlu kita centang. Tidak perlu kita kasih tanda bintang. Yang harus kita kasih tanda bintang adalah yang paling bawah, ini yang merupakan sistemnya dari Debian CLI, yaitu standar sistem utility. Ini tanda bintang hanya ada satu di sini. Kalau sudah seperti ini, kita continue, enter. Kita tunggu sebentar untuk finishing instalasinya. Nah, di sini ada lagi untuk install group bootloader. Ini nanti fungsinya adalah group bootloader adalah ketika kita akan menggunakan sistem operasi dual boot. Misalkan dalam satu komputer, nanti ada sistem operasi Debian, ada sistem operasi Windows. Nanti ini untuk memilih sistemnya yang mau kita gunakan. Maka untuk group bootloader ini kita pilih yes saja. Kita tunggu. Nah, ini sudah finishing installation. Nah, installation complete artinya sudah selesai. Kita klik continue. Nah, maka sistem akan merestart. Nah, ini akan restart ya. Kita tunggu. Welcome to Debian. Maka sudah jadi instalasinya. Nah, tampilannya hitam seperti ini ya. Tidak ada gambar apapun, tidak ada warna selain warna hitam dan warna putih pada tulisan. Di sini kita disuruh login, Debian login, kita disuruh masukkan user. Masih ingat tadi ketika saya menginstal, ada berapa usernya? Ada dua, yaitu user root dan user yang saya buat tadi namanya Debian. Nah, yang akan kita gunakan karena nanti kita akan mempraktekkan itu akan mengubah isi dari Debian, menginstal aplikasi dan sebagainya, maka di sini kita gunakan user yang root. Kita ketikkan root, R-O-O-T, kita klik enter, maka disuruh masukkan password. Tadi saya bikin password 12345. Nah, perlu diperhatikan ketika kalian memasukkan password, kalau di Windows itu biasanya kan disensor dengan tanda bintang supaya passwordnya tidak kelihatan. Tapi di Debian di sini tidak ada muncul tanda apapun. Tanda bintang juga tidak ada, passwordnya yang kita ketikkan juga tidak muncul. Tapi sebenarnya sudah muncul di sistem, sudah ada di sistem, cuman tidak diperlihatkan saja. Kita klik enter. Nah, maka di sini ada tulisan root at Debian. Artinya kita sudah berhasil masuk ke Debian dengan user root. Nah, kira-kira seperti ini untuk prakteknya. Dari awal tadi, buka VirtualBox, manggil cd, install, sampai login root terakhir. Kira-kira pelajaran saya hari ini sampai itu dulu. Nah, di pelajaran selanjutnya nanti akan saya jelaskan cara setting IP, cara menginstal aplikasi di dalam Debian, dan sebagainya. Nah, untuk mematikan Debian itu tidak bisa pakai klik shutdown, itu nggak ada ya. Ada rumusnya sendiri, kita ketikkan HALT. Kita enter. Nah, di sini adalah sudah masuk proses shutdown. Nah, maka sudah selesai, sudah mati. Nah, kira-kira praktek dari saya itu dulu. Semoga bisa dipahami. Nanti ketika pandemi sudah berakhir, kita bisa tatap muka, kita bisa praktekkan di
lab komputer. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.